dalam sejarah Islam pernah sampai selesai masalah kemiskinan gara-gara zakat. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, kita kutip sejarah sedikit. Ini salah satu pemimpin hebat dalam Islam, padahal memimpinnya cuma 29 bulan, atau berarti 2 tahun 5 bulan. Terkumpullah dana zakat. Akhirnya dicari ini siapa yang berhak menerima. Ternyata kan zakat kan nggak boleh semuanya asal kasih ya. Ada surat At-Taubah, surat 9 ayat 60. Itu ada 8 penerima. Fakir, miskin, ya, amilin, mu'alaf, gorimin, terus ada 8. Nggak boleh asal kasih, ya. Dicari 88 ya, nggak ketemu. Ya. Terus gimana? Ditanya ke Amirul Mukminin ya. Oh, kalau begitu cari orang yang pengen berangkat haji, nggak punya biaya, biayain. Keliling lagi dicari. Nggak ketemu. Semuanya nggak ada yang mental minta dan semuanya ngerasa mampu berangkat haji. Berarti gimana lagi Amirul Mukminin? Cari orang yang pengen nikah nggak ada biaya, biayain. Coba Bu. Jadi kalau ada orang jomblo zaman sekarang mungkin dia cuma salah zaman, ya. Bukan nggak ada jodohnya, ya. Ya singkat cerita kayak gitu. Dicari, nggak ketemu juga. Semuanya ngerasa mampu untuk ngebiayain pernikahannya sendiri. Mungkin di zaman itu juga belum ada gengsi harus gedung, harus berapa orang, harus ngundang siapa, ya. Akhirnya gimana keputusannya? Baiklah kalau begitu. Belikan beras dan tebarkan di seluruh pegunungan. Loh, untuk apa Amirul Mukminin? Dijawabnya, agar semua orang tahu bahwa di negeri Islam ini jangankan manusia, seekor burung pun gak ada yang kelaparan. Dan ini nyata ketika semuanya benar-benar dijalankan, ya. Orang kayaknya berniat ngasih, yang lainnya juga karena makmur negerinya, jadi semuanya sanggup jadi muzaki. Sanggup jadi muzaki, nggak ada yang punya mental licik, mental minta. Kita makan ya kadang punten ya. Nggak bisa semuanya nyalahin, serba nyalahin gitu. Kita yang lapar, marahinnya orang lain, marahinnya pemerintah, marahinnya bos kita. Iya, pihak lain bisa jadi ada yang berbuat salah, ada yang berbuat zolim. Tapi dah sekali lagi kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, betul nggak? Ini ketika akhirnya kalau ada yang berkata Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terus pertanyaannya siapa yang harus disalahkan? Semuanya atau berbenah, kenapa harus nyalain satu pihak saja? Yang lagi memimpin punya salah pasti ada, mana ada manusia sempurna. Tapi juga yang jadi rakyatnya berarti kalau misalnya pemimpinnya salah terus kita udah gitu aja, nggak jadi orang baik gitu, serba nyalahin, nggak bisa. Apalagi ternyata di dalam Islam pemimpin itu cerminan rakyatnya, Bu. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan setelah Rasul wafat yang mimpin Abu Bakar wafat yang mimpin Umar wafat yang mimpin Utsman wafat yang mimpin Ali kan. Sayyidina Ali pernah ditanya kayak begini, wahai Ali, kenapa di zamannya Rasul pemimpin nyaman, tenang, tentram, sedangkan di zamanmu ini ada pemberontakan? Memang ada beberapa huru-hara di zaman Sayyidina Ali. Jawaban Sayyidina Ali apa coba? Di zamannya Rasul yang jadi umatnya saya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Di zamannya saya yang jadi umatnya kalian, ya. Kalian, ya. Jadi beda, wajar. Sedang punten ya. Kita pengen berharap punya pemimpin misalkan pengen baik, dan itu wajar kalau pengen punya harapan kayak gitu. Tapi ya saya lihat internet selingkuh lagi banyak, ya. Bully. Ya. Ada lagi agak lama ini, nggak tahu di ibu lewat atau enggak beritanya, karena bukan tentang berita keartisan ini mah. Ada truk mie instan kecelakaan, bukannya ditolongin, habis itu satu truk, Bu, dibawa pulang itu semua sama warga. Iya, dijarah. Bu, mohon maaf ya, jangankan mie instannya, handphone supirnya aja hilang, Bu, sambil bocos itu, sambil megangin kepala. Handphone saya kemana? Maka punten ya, kita masih jadi masyarakat yang kayak begitu. Terus tahu-tahu dikirimin pemimpin sehebat Rasul, tuh gimana tuh, ya. Jauh arang dari api, ya. Bismillah, ya. Kitanya juga harus tambah baik, tambah bager, ya. Nih kita baik, yang untung siapa? Kita. Satu dunia baik semua nih. Apakah Allah dapat komisi? Enggak, udah kaya, Allah mana perlu, ya. Tapi yang dapat kebaikan kita pelakunya. Satu dunia jahat semua, satu dunia ngaco semua misalkan. Apakah Allah akan resign jadi Tuhan? Di demo nggak cocok jadi Tuhan? Enggak. Allah akan tetap jadi Tuhan dengan kekuasaan. Betul? Ya, lihat, satu-satunya doa yang sampai setan aja memuji,
Jadi kalau kita berdoa, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah, minta husnul khotimah itu nanti syaitan akan berkata, ini manusia yang cerdas, gitu katanya. Kenapa cerdas? Ya udah happy ending atau husnul khotimah. Gini, kalau ke manusia, kita datang bawa 1000 kebaikan, ada satu aja kesalahan, kita bisa dilupain tuh 1000 kebaikannya. Papa mah nggak pernah peduli, seolah seumur hidup ibu dicambuk gitu selama nikah, ya. Langsung hilang tuh semua kebaikan, ya. Tapi kalau ke Allah, kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho, Allah punya kuasa ngampunin sisanya. Nah, udah gitu. Jadi husnul khotimah itu penting sekali, dan istiqomah adalah cara terbaiknya. Dan husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Nah, beda tidak? Beda. Kok meninggalnya karena COVID, aduh kasihan, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman. Daripada kok meninggalnya di masjid, ih masya Allah, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh ketimpa, nggak jadi aman. Ya. Jadi kalau misalnya ibu lagi jelas-jelas berangkatnya ke pengajian kayak gini, oh itu itu momen terbaik tuh untuk tenang. Karena punten ya, naudzubillah di jalan terjadi apapun, ya Allah engkau tahu aku berangkat untuk ngaji. Nggak ada niatan yang lain, kecuali ada niatan yang lain. Mau ini ngapain ya, ngalahin ya sesuatu yang tidak jadi pahala, amal soleh. Niatnya pengen belanja, kenapa di tempat belanjanya ada pengajian? Nggak tahu ada nggak yang kayak gitu kesini. Niatnya maksudnya pengen beli baju, kenapa malah pada duduk, ada yang ngasih. Iya. Barangkali ada yang datang ke sini teh aslinya emang pengen dari Alfa tuh misalkan tuh. Aus nih, udah nggak aus, udah beres minum. Depan toko baju nih, saya habis ketumpahan kopi, beli. Kenapa pada duduk semua? Duduk ngaji gitu misalkan. Barangkali ada yang kayak begitu gitu. Enggak ya, ini memang niatnya pengen kesini ngaji ya, insya Allah. Ya Allah. Kumaha ya Bu ya? Itu ibu lagi gombalin saya atau gimana? Segar. Lebih segar mandi Bu. Ya. Jadi kita lagi sama-sama diuji Bu ya. Yang datang diuji. Ini yang datang diuji Bu. Kalau betul niatnya pengen ngaji, maka kalau yang ceramahnya bahkan gak jadi datang, atau yang ceramahnya siapapun, selagi niatnya betul pengen ngaji, tetap jadi pahala nggak? Tetap. Tapi kalau niatnya ternyata cuman pengen selfie sama yang bicara, ketahuilah yang diajak foto ini tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin orang, nyelamatin diri sendiri juga belum tentu bisa. Ya, jadi sing lurus niatnya. Tapi kan bonus kok, bonus terus ya. Saya juga diuji. Saya nanti wafat tidak akan ditanya berapa ribu orang yang datang, enggak. Tapi akan ditanyanya, apa niat kamu berdakwah hari itu? Lurusin. Berdakwah di Masjid Istiqlal dengan kapasitas ribuan orang, sama berdakwah di Musola Al-Ikhlas di dalam gang, selagi niatnya ikhlas, tetap besar di sisi Allah. Ribuan orang datang niatnya salah, nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Berdakwah di markas besar tentara, Mabes TNI, atau berdakwah di markas Hansip, yang dengerin cuman Hansip satu, ketiduran lagi dianya ya. Tapi niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tetap besar di sisi Allah. Baik gitu ya. Jadi sesuatu yang besar itu faktor paling kuatnya adalah apa niatan kitanya. Kalau udah benar-benar lillahi ta'ala, nggak ada yang kecil sama sekali. Nabi pernah diperlihatkan tentang seseorang yang sedang menikmati kenikmatan di dalam surga. Sahabat bertanya, apa amalan orang itu? Dijawab, ia menyingkirkan rintangan di jalan untuk saudaranya sesama muslim. Berarti kalau di zaman kayak sekarang, kalau dulu ya ada ranting pohon jatuh, akhirnya dipinggirin sama dia. Kalau sekarang misalkan kita jalan, terutama kayak misalkan lagi naik motor kan lebih gampang. Tahu-tahu lihat, paku ke pinggir nyebrang, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tepuk tangan, orang pada jalan aja kendaraan. Tapi dia udah kasihan, itu takut ada yang kelindes, dia nyebrang, pakunya dia buang pinggir jalan. Ya Allah, aku ngelakuin ini karena pengen ngamalin hadis dari Nabimu ya Allah. Itu besar di sisi Allah, besar di sisi Allah. Dan ketika orang nggak tahu, itu lebih mudah jaga niat tuh daripada orang tahu. Kalau orang tahu makan kadang, aduh nggak enak, nggak nyumbang, mana baik ada kamera lagi, ya udahlah, ya udah, ya
Iya, lebih susah kan ngejaganya. Ya. Tapi sesuatu yang kecil, ya apa sih Bu? Mindahin paku doang Bu. Tapi kalau misalkan ikhlas lillahi ta'ala, oh nggak ada yang kecil. Nggak ada yang kecil. Ya itu gasnya seperti itu. Imam Ghazali, nama imam yang terkenal di dalam Islam, pernah, walaupun ini mimpi beliau ya, suatu ketika dia bermimpi masuk ke surganya Allah. Ketika ditanya karena apa, beliau berpikir mungkin karena ya kitab-kitab beliau yang begitu banyak dan amat sangat jadi manfaat. Tapi ternyata di hadapan Allah yang paling besar pahalanya justru pernah suatu ketika beliau sedang menulis, ada seekor lalat yang datang ke botol tintanya karena kehausan mau minum tintanya, dibiarin dulu sampai dia selesai minum, terbang lagi, baru lanjutin nulis. Bisa jadi cuma gara-gara lalat itu. Ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Kok izin cerita pengalaman ya. Kalau ada yang berpikiran cenah kehidupan si Koko itu katanya lagi enak lah katanya. Lagi ada si kembar, lagi lucu-lucunya. Ya rezeki cukup yang dan lain-lain lah ya. Bisa jadi itu semua cuman balasan dari hal-hal yang kayak misalkan contoh. Dulu istri itu pengennya masuk kampus negeri. Nggak keterima, yang keterima malah temennya nggak belajar. Sedih. Akhirnya masuk ke kampus yang bukan dia idam-idamkan, walaupun akhirnya kampus itu jadi kampus swasta favorit juga. Tapi ternyata gara-gara masuk kampus yang tidak dipengen itu, ternyata malah ketemu jalan hijrahnya, ketemu teman yang ngajak ngaji. Akhirnya mulai syar'i. Dulunya masih pakai celana jeans yang agak sobek, ya, masih belum syar'i lah gitu ya. Akhirnya jadi mulai benar-benarnya ngaji sampai berdakwah. Begitu lulus sebagai lulusan terbaik, langsung ada tawaran, mohon maaf, kerja di lembaga ribawi, mohon maaf, dengan tawaran langsung gaji besar. Ditolak. Malah milihnya kerja di Darut Tauhid Medan. Kerjaannya ngapain? Di lembaga amil zakatnya. Kerjaannya kalau ada kajian jadi tukang bagiin celengan. Gajinya 500.000 sebulan. Oh, orang banyak tuh ngomong, ih bodoh ya, orang ngapain kuliah udah mau udah dapet tawaran kayak begitu, ditolak malah memilih yang sebulan cuma 500.000, meninggalkan yang 11 juta dalam sebulan. Ya, tapi nggak mau karena udah hijrah. Ya akhirnya istiqomah tuh di Darut Tauhid Medan sampai akhirnya pelan-pelan naik posisinya, sampai akhirnya jadi kepala bagian fundraisingnya, atau berarti kayak wakilnya kalau di situ. Terus akhirnya harus kumpul lah Darut Tauhid se-Indonesia. Dia ngawakilin cabang Medan, kumpul semua di Bandung. Ternyata pas ke Bandung, di situ ketemu jodohnya. Iya. Ya. Ternyata. Iya. Makanya kalau misalnya ada yang berkata, itu pertemuan pertama, pertemuan kedua saya ngadep ke bapaknya, pertemuan ketiga akad nikah. Jadi kalau misalnya ada yang, misalkan ya, nggak tahu, ada yang berpikiran, oh mungkin Teh Yunda beruntung ya dapat suaminya, ya bla 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 begitu. Mungkin saya cuma hadiah sasetan dari hijrahnya Teh Yunda aja. Karena berani. Mungkin kalau misalnya dulu akhirnya nggak diambil, oh ya udah, saya nggak peduli halal haram, saya pengen yang penting uang banyak. Mungkin sampai sekarang masih kerja, masih, bahkan mohon maaf ya, mungkin belum mau hijrah juga. Ya. Punya ngobrol dulu ternyata ibu mertua, ibunya istri, jualan mie di dekat rumah, di rumahnya itu qadarullah takdirnya deketan sama Akper, Akademi Keperawatan, ya. Jadi ada suatu ketika ada mahasiswi datang berapa orang gitu, dengan jujur berkata, Bu kami lapar Bu, tapi kami cuma ada 3.000 perak, mohon ridhonya. Dimasakin tuh semuanya sampai kenyang, bahkan dibungkusin. Yunda udah ada istri waktu itu, komplain, masa jualan kayak gitu mah nggak rugi. Dijawabnya waktu itu, kasihan mereka perantau, mudah-mudahan gara-gara mie goreng 3.000 ini nanti anak mama di tanah rantau banyak ditolong orang. Kan Yunda semenjak nikah ngerantau ikut sama saya. Demi Allah banyak kebaikan yang kami rasakan, rezeki-rezeki yang tidak terduga, yang bisa jadi itu cuman balasan dari sedekah 3.000-nya mama. Nggak ada yang tahu Bu. Tapi kalau misalkan sudah ikhlas lillahi ta'ala, Allah udah terima, itu bisa jadi sesuatu yang besar di hadapan Allah. Ya. Yang satu kebaikan akan nyambung kepada kebaikan yang lain. Nggak tahu, kita nggak akan pernah tahu. Kayaknya sing lempeng we udah.
istiqomah dalam kebaikan. Mau masalahnya kayak gimana, jangan hitung-hitungan. Aslinya kita sedekah juga duitnya dari Allah. Nih bunten ya, kita di lampu merah sedekah, aslinya belum tentu kita yang dermawan Bu, tapi aslinya adalah memang ada uang orang itu, rezeki orang itu yang Allah titipin di kantong atau di dompet kita. Mau kita tahan kayak gimana Bu, nyampe pasti ke orang itu ya. Berarti aslinya Allah yang lagi ngasih ke hambanya, kita cuman jadi jalan, wasilah ya. Maha baiknya Allah, kita yang cuman jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Nggak masalah ya. Tadi 3.000 misalnya. Tadi 3.000 malah ya. Nah, baiknya Allah ya. Atau misalkan ada bapak-bapak marah-marah di masjid gara-gara banyak anak kecil lari-larian. Hei kalian nggak tahu dulu saya begini dan begitu bla 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 ya. Padahal aslinya 50.000 tahun sebelum si bapak ada dan si masjid ada, Allah memang sudah takdirkan harus ada masjid di situ. Betul? Betul. Berarti kan, Pak, silakan. Berarti kan aslinya memang Allah yang bangun masjidnya, betul nggak? Sebagian orang dipilih buat jadi jalan. Maha baiknya Allah, orang cuma jadi jalan, tapi diizinin kecipratan pahalanya. Syaratnya apa? Syaratnya gimana? Satu, ngilang weh, udah nggak usah ngaku-ngaku. Allah yang baik, bukan sayanya. Ya. Nah gitu aja, bismillah. Jadi lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, gitu weh terus. Jangan dicatat-catat. Hari ini sedekah 100.000. Kata Al-Baqarah 261 dikali 700 kali lipat. Oh berarti Allah utang 70 juta. Tungguin nih. Sampai bulan depan kok saya belum ada dapat transferan 70 juta. Allah ingkar janji. Wah masa kayak begitu? Ya. Iya kan, dan betul. Kan balasannya nggak melulu dalam bentuk duit ya, sehat, anak baik budi. Yang lain ada yang uangnya lebih banyak tapi misalkan haram. Tahu-tahu orang tua anaknya nelpon, Pak aku belajar nyetir nabrak harus ganti rugi. Berapa deh? 4 miliar. Kamu nabrak naon? Nabrak BMW 7. Milih-milih tuh kalau mau cilaka teh. Ya. Coba, ternyata rezeki bengkel. Ya. Nah. Ingat rezeki manusia cuma 3. Apa saja hafal tidak? 1, yang dimakan jadi kotoran. Ini hadis Nabi. Rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ya. Ulangi biar hafal. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Misalkan itu ibu dapat air minum botolan, ya. Punya ibu, iya bisa jadi. Bawa pulang boleh, boleh. Tapi ternyata nyampe jalan tumpah, dimakan kucing atau diminum semut. Berarti kita cuma disuruh ngantarin rezeki itu ke kucing atau ke hamba Allah yang lain. Yang mana yang udah jadi rezeki ibu? Yang udah lewat sini, ya. Contoh lain, ibu di rumah ada kulkas, ada, di dalamnya ada migar, minuman segar. Kenapa harus disingkat ya? Ternyata ponakan pada datang, diminumin satu kulkas, habis. Berarti rezeki ibu yang beli kulkas atau rezeki ponakan? Mana kan kita weh ngaku-ngaku pan kulkas saya kok. Saya yang beli isinya. Enggak, sebelum lewat sini belum tentu jadi rezeki kita. Atau kayak tadi, ada orang punya rekening. Ibu punya rekening? Punya buku tabungan? Iya, buku tabungan itu unik ya. Ada orang lagi baca buku sedih, saya tanya novel apa? Enggak kok, buku tabungan gitu katanya. Jadi kadang ceritanya menyedihkan, kadang ceritanya membahagiakan. Cuman kayaknya buku tabungan kalian happy ending semua ini di sini ya. Amin ya rabbal alamin. Tahu-tahu kayak gitu, anaknya nyetir nabrak harus ganti rugi, rezeki bengkel. Ya. Iya. Ini bahkan lebih nyata lagi. Izin ya, kok banyak dapat pelajaran. Kok sesali apa yang terjadi dan dilakukan di Thailand, tapi banyak pelajaran. Contoh, ada kawan dulu atau masih di Thailand, dia sama-sama salah jalan. Kalau saya buka website judi online, kalau dia buka, mohon maaf dia jadi bandar narkoba. Dia bilang dia nggak pengen selamanya hidup seperti itu. Dia bilang pengen nabung, dia pengen nyenengin ibunya orang Bogor juga, dan unik gitu. Uangnya banyak tapi main judi enggak, main perempuan enggak, minum minuman keras enggak, cuman masalahnya cuman narkoba aja karena tiap hari harus quality control produk ya, dia cobain produknya sendiri ya. Dan rajin menabung. Jadi jenis-jenis bandar narkoba yang budiman gitu Bu ya. Gimana ya? Ya singkat cerita
Dia udah cepat kaya karena jelas bisnisnya haram ya. Dia tabung, suatu saat dia udah pengen pulang walaupun dia nggak tahu kapan, tapi dia tahu nggak mungkin dong seumur hidup pengen jadi bisnis kayak gitu terus. Dia tahu, dia bilang kayak gitu ya. Suatu ketika dia dicepuin, dikhianatin, pacarnya kabur sama laki-laki lain, dia ditangkap di penjaranya di Kamboja karena ketangkapnya di perbatasan Thailand sama Kamboja. Ya mohon maaf, nego lah sama yang nangkep. Saya bilangnya oknum ya, karena pasti masih banyak polisi yang soleh, pasti masih ada. Tapi ini lagi ketemu yang nggak soleh aja. Lagian ini polisi Kamboja ding, bukan polisi Indonesia ya. Maka nominal yang diminta oleh yang nangkep itu tepat senilai tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Bebas mah bebas. Ngelamun tuh dia tuh. Mikir, berarti gue selama ini irit-irit buat orangnya irit tuh betulan. Orang kaya ya jelas ya bisnisnya haram, bandar narkoba, tapi itu sendal belum bolong nggak ganti, handphone nggak pecah nggak ganti bu. Padahal kaya ya. Karena tadi dia pengen nabung buat mamanya beneran gitu. Bener-bener love mom dia ya. Tapi ya udah. Ternyata rezeki itu yang dimakan di kotoran. Ternyata dia nabung selama ini yang dipikir adalah rezekinya cuman lewat doang buat jadi rezeki haram. Oknum yang nangkap itu. Bukan rezeki. Karena kalau suka ada yang berkata, kok itu yang korupsi gimana? Uangnya beneran dapet tuh di dia tuh. Mohon maaf waktu rame-rame tentang korupsi timah yang 300T, jangan sebut nama salah siapa ya, kita cuma ngambil hikmah aja. Udah gitu pas divonis pertamanya cuma 6,5 tahun, itu banyak yang bikin video tuh. Gue juga mau, cuma 6,5 tahun tapi dapat segitu. Merugikan negaranya 300T, dendanya 1 miliar. Itu kebayang, seperti ibu punya duit 3 juta, dendanya 1.000 perak. Atau mana karasa? Ya. Terus Kenapa pengen, mungkin dia berpikiran ya nanti begitu bebas duit masih ada uang untuk anakku sekolah, uang pangkal, biaya kuliah, untuk istriku jajan, untuk selingkuhan foya-foya. Misalkan naudzubillah, ya. Tapi pertanyaannya satu, kata siapa itu jadi rezeki? Pilihannya kan antara ketangkep duluan atau mati duluan. Ada duitnya di rekening, beneran ada. Pernah ngelihat duitnya? Enggak. Saldo kita yang di rekening miliaran itu ibu pernah lihat cashnya? Mati lampu sedunia juga nggak bisa diambil bu duitnya. Dan tadi kalau belum lewat sini belum tentu jadi rezeki kita. Meninggal duluan, ya udah berarti rezeki anak. Yang benar-benar udah jadi rezeki kita yang mana? Udah lewat sini. Nah, ketika berkata, itu enak, cuma 6,5 tahun, belum nanti potongan, begitu bebas, masih ada sisa uang banyak. Tar dulu, yakin pertanyaannya, yakin ada umur sampai bebas gitu? Jangankan dia 6,5 tahun lagi dah. Kita nanti malam pada nyampe rumah juga yakin bu, nggak ada yang tahu.